Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alzena Zeta Aureli Jelani dari kelas Huma 1A akan membawakan sebuah materi yang berjudul Motivasi Tingkah Laku Manusia dari mata kuliah Psikologi. Menurut Skinner, seperti yang telah dikutip oleh Noto Atmojo, merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Oleh karena itu, perilaku ini terjadi karena adanya proses stimulus terhadap organisme dan kemudian organisme tersebut merespon. Maka dari itu, teori Skinner ini disebut juga sebagai teori SOR atau stimulus organisme respon. Menurut sudut pandang humanisme, setiap manusia memiliki tingkah laku yang berbeda, sebab tingkah laku manusia disebabkan oleh budaya, sikap, emosi, nilai, etika, hubungan baik, paksaan, ataupun genetika. Selanjutnya terdapat 4 asas perubahan perilaku yang berkaitan dengan berubahnya perilaku tertentu menjadi perilaku baru, diantaranya yaitu yang pertama ada classical conditioning, yaitu rangsangan yang menimbulkan pola reaksi tertentu apabila rangsangan tersebut sering diberikan bersamaan dengan rangsangan lain yang secara ilmiah akan menimbulkan pola reaksi tersebut. Yang kedua ada law of effect, yaitu perilaku yang menimbulkan akibat-akibat yang memuaskan dan akan cenderung diulang. Sebaliknya, jika akibat-akibat tersebut menyakitkan, akan cenderung dihentikan. Yang ketiga ada operant conditioning, atau perilaku yang akan menjadi mantap apabila dengan perilaku tersebut berhasil diperoleh oleh hal-hal yang diinginkan oleh pelaku atau mengakibatkan hilangnya hal-hal yang diinginkan oleh pelaku tersebut. Yang terakhir ada modeling, yaitu munculnya perubahan perilaku terjadi karena proses dan peneladanan terhadap perilaku orang lain yang disenangi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang motivasi. Motivasi adalah sebuah dorongan yang menyebabkan seseorang bertingkah laku yang berada dalam diri seseorang tersebut untuk melakukan suatu hal yang sesuai dengan dorongan atau keinginan pelaku. Motivasi juga dapat berarti sebagai kekuatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hakikat motivasi dalam psikologi artinya adalah dasar atau intisari dari motivasi. Hakikat atau intisari dari motivasi terdiri dari beberapa macam hal. Yang pertama ada faktor kebutuhan, yang merupakan kebutuhan dasar manusia untuk hidup di dunia ini. Contohnya seperti uang, makanan, hubungan sosial, kasih sayang, dan sebagainya. Yang kedua ada tujuan positif. Tujuan positif memiliki motivasi yang besar sebab membuat orang memiliki keinginan kuat untuk terus melanjutkan perjuangan dan selalu memiliki harapan dan kekuatan untuk segera mewujudkan mimpi tersebut. Yang ketiga ada mastery oriented. Yang keempat ada prestasi. Dalam hidup ada kalanya seseorang ingin mencapai sesuatu, salah satunya yaitu prestasi. Contohnya anak sekolahan. Maka prestasi dapat menjadi kesungguhannya dalam memperhatikan suatu pelajaran. Yang kelima ada peningkatan diri. Hakikat motivasi dalam psikologi adalah keinginan untuk meningkatkan diri menjadi sosok yang jauh lebih positif. Yang keenam ada takut. Rasa takut juga bisa menjadi motivasi bagi seseorang, misalnya takut akan sakit. Maka hal itu akan menjadi motivasi baginya untuk menjaga kesehatan, cara menerapkan pola makan yang teratur dan lebih sehat. 7 ada investasi. Masa depan adalah sesuatu yang penuh misteri. Misalnya, hari ini kita hidup nyaman, tapi kan kita nggak tahu nih, di kedepannya kita bakalan hidup nyaman lagi seperti hari ini atau gimana. Hal itu yang menjadi salah satu hakikat dalam psikologi untuk melakukan investasi di masa mendatang. Selanjutnya yang terakhir ada sikap dan sosial. Sikap merupakan sesuatu yang berhubungan dengan tingkah laku, tindakan dalam keseharian seseorang. Sedangkan sosial
berhubungan dengan masalah pertemanan atau kemasyarakatan. Lanjut, saya akan menjelaskan tentang hubungan antara tingkah laku dan motivasi. Tingkah laku adalah segenap manifestasi jati individu dalam berinteraksi dengan lingkungan, mulai dari perilaku yang paling nampak sampai yang tidak tampak, dari yang paling dirasakan sampai yang tidak dirasakan. Tingkah laku manusia adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, nilai, etika, kekuasaan, ataupun genetika. Tingkah laku terjadi karena adanya motivasi atau dorongan yang mengarahkan individu untuk bertindak sesuai dengan kepentingan atau tujuan yang ingin dicapai. Karena tanpa dorongan tadi, tidak akan ada kekuatan yang mengarahkan individu pada suatu mekanisme timbulnya perilaku. Dorongan diaktifkan dengan adanya kebutuhan, dalam arti kebutuhan membangkitkan dorongan, dan dorongan ini pada akhirnya mengaktifkan atau memunculkan mekanisme perilaku. Perilaku muncul tidak semata-mata karena dorongan yang bermula dari kebutuhan individu saja, tetapi juga karena adanya faktor belajar. Faktor dorongan ini dikonsepkan sebagai kumpulan energi yang dapat mengaktifkan tingkah laku atau sebagai motivasional faktor. Timbulnya perilaku adalah fungsi dari tiga hal, yaitu kekuatan dari dorongan yang ada pada individu, kebiasaan yang didapat dari hasil belajar, serta interaksi antara keduanya. Pandangan dari psikologis, motivasi adalah kekuatan motorik yang membangkitkan aktivitas kehidupan, menggerakkan tingkah laku, dan mengarahkan ke tujuan tertentu. Motivasi melahirkan fungsi-fungsi penting dan strategis dalam realita hidupnya. Motivasi memberi rangsangan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer yang penting bagi kehidupan. Motivasi juga mendorong individu melakukan pekerjaan-pekerjaan penting dan berguna dalam kaitannya dengan lingkungan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.